Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 16 Desember 2021. Pekan Adventus ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 54 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suara yang mengumandangkan kedatangan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini, Yesus menjelaskan kepada para murid siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Yesus mengenal Yohanes sungguh-sungguh sebagai nabi. Dia mengatakan, benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yohanes adalah suara terakhir yang bersabda tentang datangnya Mesias. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan ramalan dan penggenapan akan janji keselamatan itu. Yohanes Pembaptis bagaikan singa yang mengaum-ngaum di padang gurun. Suaranya menggelegar, memenuhi setiap hati yang mendengarnya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ia menyerukan pertobatan sebagai ikhtiar manusia untuk siap menerima Tuhan. Pertobatan hanya akan terwujud bila manusia merendahkan dirinya dan minta ampun pada Allah yang menciptakannya. Yohanes Pembaptis turut menyerukan kesediaan manusia untuk membiarkan dirinya dibaptis. Air baptis membersihkan, menyegarkan, dan menyucikan.
Melalui pembaptisan, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membersihkan manusia dari dosa yang melekat padanya. Yohanes Pembaptis adalah suara yang merendahkan diri. Ia tidak besar kepala dan menepuk dada karena tugas yang diembannya. Ia tetaplah pribadi sederhana dan apa adanya. Ia tetap setia mengenakan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya pun tidaklah mewah, hanyalah belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis tahu bahwa pusat dari seluruh pewartaan bukanlah dirinya. Ia hanyalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang adalah pusat dari karya pewartaannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita teladan kerendahan hati. Rendah hati berarti siap untuk diubah, terbuka untuk diterangi dengan sinar kasih, dan menerima kehendak ilahi yang terjadi atas dirinya. Rendah hati berarti membungkuk di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Rendah hati menegaskan kebajikan manusia yang selalu mencari dan berusaha menemukan Allah dalam pengalaman hidupnya. Rendah hati bermuara pula pada kehidupan yang selalu terarah kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masa Advent merupakan sebuah perjalanan rohani ke dalam diri kita masing-masing. Untuk sampai kepada inti diri di mana Allah berkanjang, kita perlu membereskan jalan yang akan Ia lalui. Oleh karena itu, dibutuhkan kerendahan hati kita untuk diubah oleh Kristus. Jalan dan keselamatan itu sendiri. Yohanes Pembaptis juga dapat menjadi model kerendahan hati bagi kita. Hanya dengan kerendahan hati, kita semakin menyadari bahwa kehidupan kita bermakna bila bersama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang melayakkan kita menjadi suara untuk mengumandangkan kedatangannya. Saudara, diamlah sejenak. Pandanglah Yohanes Pembaptis. Dialah suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah suara yang menggelegar memenuhi hatimu untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Dia adalah suara yang merendahkan diri, tidak besar kepala dan menepuk dada. Belajarlah daripadanya, Anda pun akan dilayakkan menyongsong kedatangan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allahku, jadikanlah aku suara Yohanes yang mempersiapkan kedatangan puteramu, dan suara yang merendahkan diri, tidak besar kepala dan menepuk dada dalam setiap tugas pelayananku. Semoga dalam semangat kerendahan hati, aku dapat menyongsong kedatangan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin.